Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahumullah, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, masih diberikannya kepada kita hidayah, sehingga dengan hidayah tersebut kita menjadi manusia yang beriman. Dan iman inilah sebenarnya yang mengajak hati kita untuk hadir di rumahnya ini, di masjid yang kita cintai ini, untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat fardu Jumat yang dirangkaikan dengan khutbah Jumat. Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan keberkahan ibadah kita membacakan sholawat tersebut, kita semua mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan syafaat Nabi kita, mulai dari kehidupan kita di dunia ini hingga kehidupan kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengawali khutbah ini khatib mengajak kita semua untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan dulu kamu mati sebelum kamu benar-benar menjadi orang yang Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, khutbah kita kali ini adalah memperkuat ukhuwah Islamiyah, memperkuat persaudaraan kita sesama antar umat Islam. Kenapa ini perlu kita bahas di dalam khutbah? Karena akhir-akhir ini semakin banyak kepentingan-kepentingan yang memecah umat Islam, sehingga kita saling tuding-menuding, saling salah menyalahkan, hingga hilang rasa persaudaraan kita. Apalagi ini di tahun politik, sebentar lagi pilkada akan digelar, pemilihan kepala daerah, sudah saatnya kampanye, sehingga banyak di antara saudara-saudara kita yang memutuskan tali hubungan silaturahmi gara-gara politik. Untuk itu, mari kita perkuat kembali persaudaraan di antara sesama kita umat Islam.
Jangan mau kita terbelah gara-gara politik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka islahkanlah, damaikanlah di antara saudara-saudaramu yang berselisih. Jangan kita biarkan perselisihan di antara saudara-saudara kita. Wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah. Berarti kalau kita membiarkan saudara-saudara kita berselisih, Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka, akan marah Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kita nanti Allah menurunkan balanya. Tetapi kalau kita peduli, mau mengislahkan saudara kita, mau mendamaikan saudara kita yang berselisih, Allah menyebutkan tadi la'allakum turhamun, dan semoga kamu mendapat rahmat. Artinya jangan kita biarkan perpecahan di antara sesama kita umat Islam, tapi kita peduli terhadap hubungan yang baik, silaturahmi di antara sesama kita umat Islam, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya di tengah-tengah kampung halaman kita ini, menurunkan rahmatnya di tengah-tengah negeri kita ini. Nabi kita bersabda di dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bagaimana cintanya kita terhadap diri kita, begitulah mestinya cinta kita terhadap saudara kita sesama umat Islam. Mereka lapar, terasa kita ikut lapar. Mereka bahagia, terasa kita ikut bahagia. Mereka tidak mampu menyekolahkan anaknya, ada kepedulian bagi kita. Masa kita nyekolahkan anak kita, tapi anak saudara kita tidak kita sekolahkan, berarti kita tidak mencintai dia sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Inilah anjuran persaudaraan di dalam umat Islam, dalam ajaran Islam. Jangan mau kita terpecah belah gara-gara politik. Jangan mau kita terpecah belah gara-gara kepentingan sesaat. Kalau soal memilih siapa pimpinan, kita mengambil pedoman dari Al-Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Apapun ceritanya, yang namanya petunjuk yang benar adalah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran dan petunjuk Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW melalui hadis. Lalu kita tidak boleh bertengkar gara-gara beda pilihan. Itu adalah hak masing-masing. Kita menghargai hak seseorang. Jangan kita paksakan orang ikut kehendak kita, tetapi kita ikuti petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran maupun petunjuk yang diberikan Nabi kita di dalam hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk di dalam Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum terkecuali dia sendirilah yang akan merubah nasibnya. Allah di sini menyebut nasib suatu kaum, bukan nasib seseorang. Namanya kaum itu berarti kelompok manusia. Apakah satu golongan, apakah satu daerah, apakah satu negara, ini disebut dengan kaum, bukan perorangan. Allah menyebutkan tadi, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Berarti Allah tidak akan merubah nasib orang yang banyak. Hatta yughayyiru ma yanfusihim, hingga dia merubah nasibnya sendiri. Kita paham, untuk merubah nasib orang banyak enggak mungkin perjuangan satu orang, tapi untuk merubah nasib orang yang banyak
hanya satu jalan, yaitu dengan kekuasaan. Kalau begitu, mari kita pilih penguasa, pemimpin kita yang kita yakini dapat membawa perubahan terhadap hidup dan kehidupan di daerah kita ini. Siapa pemimpin kita yang bisa mendapat perubahan, itulah yang akan kita jadikan pemimpin kita. Karena tadi Allah menyebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hatta hingga dia merubah nasib dirinya sendiri. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dia yang merubahnya sendiri. Artinya kita ingin merubah nasib ini, kita pilih penguasa dan pemimpin yang kita yakini dapat merubah nasib kita di daerah kita ini. Siapa orangnya? Kita menurut penilaian masing-masing. Siapa orangnya? Kita menurut penilaian hati kita masing-masing secara jujur. Sekedar demikian khutbah yang singkat ini. Semoga kita jangan mau terpecah belah gara-gara politik. Kita berikan hak kemerdekaan suara terhadap seseorang, dan juga ada hak kita untuk menentukan pilihan kita, supaya kita jangan saling tuding-menuding, jangan saling ribut-ribut. Kita kembalikan kepada petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, maupun petunjuk yang diberikan Nabi kita di dalam hadisnya. Sekedar demikian, semoga ada manfaatnya bagi khatib dan bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu